Panggilan dari alam. Lembah damai menanti jiwa yang lelah. Pernahkah kau merasa jenuh dengan hiruk-pikuk kehidupan kota? Pernahkah kau duduk diam di malam hari, di antara tumpukan pekerjaan dan suara kendaraan yang tak pernah berhenti, lalu bertanya dalam hati, kemana lagi aku bisa pergi untuk sekadar bernafas tenang? Jika ya, maka saatnya kau menengok ke barat, menyeberang jalanan dari Bandar Lampung menuju Gedong Tataan, mengikuti lekukan aspal yang membawa menuju hamparan hijau yang belum tercemar, menuju sebuah lembah tersembunyi bernama Lembah Damai, tepatnya di Dusun Gunung Batu, Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Di sanalah sebuah taman wisata kolam renang alami berdiri, bukan sekedar kolam, bukan sekedar tempat rekreasi, melainkan oase kedamaian, tempat di mana air mengalir dari mata air pegunungan, jernih dan bening, sejuk dan menyegarkan, langsung dari hulu alam, dari sumber air terjun yang belum dijamah industri. Di sanalah tubuh bisa berendam dalam air sebening kristal, sementara pikiran pun ikut hanyut dalam ketenangan semesta. Airnya tanpa kaporit, tanpa mesin sirkulasi buatan, tanpa obat-obatan. Hanya air yang mengalir dengan lembut dari perut bumi, seperti berbisik, "Selamat datang jiwa-jiwa lelah, inilah rumah pulangmu." Lokasi kolam ini berada tepat di kaki perbukitan Gunung Batu, tempat di mana embun pagi menyambut lebih dulu sebelum mentari terbit, tempat di mana kicau burung dan hembusan angin pegunungan bersatu menjadi musik pengantar renungan hati. Jalan menuju ke sana pun kini mudah diakses. Hanya sekitar 30 menit dari pusat kota Bandar Lampung, dengan jalur yang bisa dilalui sepeda motor maupun mobil pribadi. Kolam renang Lembah Damai bukan tempat biasa, bukan pula tempat yang hanya memanjakan tubuh. Disinilah engkau akan menemukan ketenangan sejati. Bayangkan ini, saat pertama kaki menyentuh airnya, tubuh seperti mendapat kejutan dari alam. Dingin yang menyegarkan, bukan menggigit. Saat kau tenggelam perlahan dalam kolamnya, kau akan merasa seperti disambut ibu pertiwi sendiri, hangat, lembut, dan menyembuhkan. Anak-anak tertawa, orang tua tersenyum, dan para remaja mengabadikan momen di antara lanskap hijau yang begitu memesona. Tak hanya kolam, fasilitas di Lembah Damai pun dibangun dengan semangat kebersamaan dan alamiah. Gazebo bambu untuk keluarga beristirahat dan makan siang, taman terbuka yang bisa dipakai piknik bersama anak, spot foto instagramable berlatar pegunungan dan air terjun mini, tempat ibadah sederhana namun bersih serta toilet dan ruang ganti yang selalu dijaga kebersihannya, warung tradisional dengan menu khas lokal seperti gorengan hangat, mie rebus kampung, dan kopi hitam Lampung. Di hari biasa, suasana tenang seolah kolam ini hanya milikmu sendiri. Tapi di akhir pekan dan hari libur, pengunjung datang dari berbagai penjuru Lampung. Bahkan ada yang datang dari Palembang dan Jakarta karena mendengar kisah tentang kolam alami tanpa bahan kimia ini. Semua datang dengan satu tujuan, mencari kesejukan, menemukan kembali kesegaran hidup yang sempat hilang. Ingin tahu kenapa kolam ini disebut tanpa obat? Karena benar, airnya tidak tercampur kaporit, bahkan sumbernya adalah aliran air terjun kecil alami yang terus mengalir siang dan malam, menciptakan sirkulasi alami tanpa perlu mesin pompa. Airnya seperti hidup karena ia berasal dari mata air pegunungan yang tak pernah kering meski kemarau panjang. Nama Lembah Damai bukan sekadar tempelan indah untuk menarik wisatawan. Ia lahir dari kenyataan. Damai yang dirasakan di sini bukan cuma karena pemandangan yang cantik, tapi karena ruang batin yang terbuka saat seseorang hadir sepenuh hati. Bayangkan kau berdiri di tepi kolam, memandang lurus ke arah bukit yang membingkai cakrawala. Di sana, pepohonan rindang tumbuh bebas, akarnya menembus batu, daunnya menari di terpa angin gunung. Kabut tipis menari di antara pucuk pinus, dan suara gemericik air menjadi irama dasar bagi semua keindahan ini. Tak ada gedung tinggi, tak ada suara klakson, hanya alam dan dirimu. Penduduk setempat, warga Gunung Batu, menyebut kolam ini sebagai berkah dari langit. Sebab, dalam ingatan mereka, bahkan di masa paceklik, mata air ini tak pernah berhenti mengalir.
Aliran itu dianggap sebagai anugerah yang harus dijaga dan tidak disia-siakan. Mereka percaya alam harus dihormati sebelum bisa dinikmati. Maka jangan heran jika kamu datang lalu disambut dengan senyum tulus dan keramahan yang tak dibuat-buat. Dan jangan pula terkejut bila banyak keluarga dari kota datang lalu kembali lagi dan kembali lagi. Karena di Lembah Damai, anak-anak bisa berenang tanpa orang tua was-was, terkena iritasi mata, atau gatal karena bahan kimia. Orang dewasa bisa berendam sambil meditasi, bahkan lansia pun suka mencelupkan kaki ke air yang mengalir pelan di sisi kolam. Ada nilai luhur yang hidup di taman ini, kesederhanaan, kedekatan dengan alam, dan kebersamaan. Sambil duduk di bawah pohon rindang, kau akan mendengar kisah dari warga tentang bagaimana mereka menjaga sumber air ini sejak dulu. Sebelum menjadi tempat wisata, lokasi ini adalah tempat warga mandi, mencuci, bahkan berdoa. Ada spiritualitas alami yang mengalir bersama airnya. Seiring waktu, Lembah Damai mulai dikenal luas, tapi prinsip utama tetap sama. Alam adalah tuan rumah, manusia adalah tamu. Maka setiap pengunjung pun diajak untuk menjaga kebersihan, tidak merusak tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, dan yang terpenting, hadir dengan hati yang damai. Fasilitas penunjang terus diperbaiki tanpa merusak lingkungan. Misalnya, tempat bilas dan toilet dibuat menyatu dengan kontur tanah. Atap-atap dari rumbia dan dinding bambu dipilih agar tidak mengganggu suasana alami. Bahkan air buangan dari kolam dialirkan ke kebun warga sebagai irigasi. Semua mengalir alami, semua mengalir. Di pagi hari, embun menetes dari ujung daun. Di siang hari, sinar matahari memantul di permukaan air, menciptakan kilau seperti kaca. Dan di sore hari, langit berubah jingga. Cahayanya menari di atas permukaan kolam, menciptakan suasana yang membuat siapapun ingin duduk lebih lama, berbicara lebih pelan, dan tersenyum lebih dalam. Masih banyak yang akan diceritakan. Kisah tentang pohon-pohon tua yang menjaga kolam, tentang komunitas anak muda yang menjaga wisata ini tetap lestari, tentang momen-momen keluarga, pasangan, bahkan peziarah spiritual yang menemukan rumah hati mereka di sini. Dan tentang cita-cita desa yang ingin wisata ini menjadi milik bersama, bukan komersial tanpa arah.